Namanya Raka Adityawan. Di usia 29 tahun, ia adalah salah satu diplomat termuda yang dikirim Kementerian Luar Negeri Indonesia ke Uruguay. Cerdas, multibahasa, dan dikenal idealis, Raka tak pernah puas hanya jadi pengikut. Ia ingin mengubah sistem dari dalam. Tapi idealisme itulah yang perlahan membawanya ke arah gelap dunia diplomatik, tempat di mana kebenaran kadang harus dikorbankan demi stabilitas politik. Di Montevideo ia dikenal sebagai pria ramah dan mudah bergaul. Tapi diam-diam, Raka sedang menyusun laporan investigasi atas dugaan korupsi dana bantuan luar negeri yang disalurkan melalui jalur diplomatik. Laporan itu, jika bocor ke publik, bisa mengguncang kementerian, bahkan hubungan bilateral Indonesia dan negara-negara Amerika Selatan. Suatu malam, saat semua lampu di kedutaan mulai redup, Raka duduk di ruang kerjanya menyusun bukti terakhir. File digital, transkrip pembicaraan dan foto-foto transaksi rahasia. Ia menamai laporannya, Projek Lakban, sebuah kode untuk kebenaran yang sengaja dibungkam. Pukul 1.33 dini hari, terdengar ketukan keras di pintu rumah dinas Raka. Ia membuka pintu dan menemukan dua pria berpakaian hitam, tanpa tanda pengenal, memaksa masuk. Raka melawan, tapi secepat kilat salah satu dari mereka menekannya ke lantai, sementara yang lain mengeluarkan gulungan lakban kuning dari saku jaketnya. Tanpa suara, wajah Raka dibungkus rapat. Tak hanya mulutnya, tapi seluruh kepalanya. Ia nyaris kehabisan napas sebelum pingsan. Dalam gelap ia mendengar bisikan, "Jangan bawa negara ini ke dalam aib." Diamlah Raka. Beberapa jam kemudian, tubuhnya ditemukan oleh petugas kedutaan yang hendak menjemputnya untuk rapat pagi. Viral seketika, foto seorang diplomat muda yang wajahnya dibungkus lakban kuning tersebar luas di media sosial. Publik bertanya-tanya, siapa yang ingin membungkam Raka? Berita menyebar seperti api. #Sayo Justice for Raka dan calon diplomat dibungkam menduduki trending topik di Indonesia. Namun pihak kementerian mengeluarkan pernyataan aneh. Insiden ini adalah bagian dari aksi pribadi yang tidak berhubungan dengan tugas diplomatik, tapi Raka menolak diam. Setelah pulih, ia menggelar konferensi pers virtual. Dalam siaran langsung berdurasi 15 menit, ia tidak menyebut siapa pelaku, tapi memberikan petunjuk samar tentang aliran uang haram dari perusahaan multinasional kepada jaringan diplomatik bayangan. Ia juga menyebut bahwa data lengkapnya telah dikunci dalam cloud server terenkripsi yang hanya bisa diakses jika namanya disebut dalam dua media internasional. "Jika saya hilang atau dibungkam lagi, data ini akan terbuka secara otomatis," ucap Raka tegas di akhir siaran. Dunia gempar. 2 hari setelah konferensi pers, BBC dan Al Jazeera merilis artikel investigatif berjudul Yellow Tape Diplomacy. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, file terenkripsi Raka terbuka otomatis. Isinya mengejutkan, bukti pengaliran dana dari sebuah perusahaan tambang asal Kanada ke jaringan diplomatik yang mencakup 3 negara, Indonesia, Uruguay, dan Peru. Tujuannya? Melobi pejabat agar tambang nikel di Papua dijual murah dan tak mendapatkan sorotan internasional atas pelanggaran lingkungan. Di dalam file itu juga, Raka menyertakan rekaman audio seseorang dari Kemenlu yang mengatakan, kalau Raka bicara, negara bisa pecah, bungkam dia. Rakyat murka, demonstrasi pecah di berbagai kota, media mendesak jawaban, Kemenlu bungkam, Presiden membentuk tim investigasi khusus. Sementara itu, Raka dijaga ketat oleh lembaga HAM internasional di lokasi rahasia. 3 minggu kemudian, sebuah percobaan pembunuhan terhadap Raka terjadi di sebuah safe house di Argentina. Penyerang berhasil menyusup menaruh racun dalam makanannya. Tapi Raka selamat. Kali ini, ia tak ingin hanya jadi simbol viral. Ia membalas. Melalui media sosial, ia merilis video berdurasi 30 menit. Berjudul, "Apa yang Mereka Takutkan?" Di dalamnya, ia membeberkan struktur jaringan diplomatik gelap yang mengendalikan proyek-proyek luar negeri. Ia menyebut nama-nama, kode operasi, hingga tempat transaksi. Di akhir video, Raka berkata, "Saya tahu hidup saya mungkin tak lama lagi, tapi jika saya harus mati, biarlah kebenaran hidup lebih lama dari saya. Jangan biarkan lakban itu menjadi simbol kekalahan. Jadikan ia simbol perlawanan."
Video itu ditonton 23 juta kali dalam 48 jam. Di Jakarta, elit politik mulai goyah. Sejumlah menteri mundur, sidang darurat diadakan. Sementara di PBB, beberapa negara mulai mempertanyakan kredibilitas Indonesia dalam penanganan transparansi diplomatik. Raka kini bukan lagi diplomat. Ia telah menjadi ikon perlawanan generasi muda terhadap kekuasaan gelap. Lakban kuning di wajahnya menjadi simbol di mural-mural jalanan, t-shirt, bahkan grafiti. Namun musuh Raka belum berhenti. Salah satu organisasi bayangan yang disebut dalam dokumennya, Unit 7V, diketahui memiliki agen di berbagai negara. Mereka menyebarkan disinformasi, menyebut Raka sebagai aktor, bahkan menyebarkan hoax bahwa ia adalah bagian dari operasi intelijen asing. Tapi suara publik terlalu kuat. Raka menyusun jaringan aktivis dan mantan diplomat dari berbagai negara. Ia membentuk koalisi transparansi global, organisasi rahasia yang bertujuan mengungkap konspirasi antar negara yang melibatkan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Markas pertama dibuka di Swiss. Dari sana Raka mulai membongkar kasus demi kasus. Dalam waktu 6 bulan, 5 jaringan diplomatik gelap terbongkar. Di belakang layar, beberapa negara mencoba menawarkan Raka posisi tinggi, bahkan jabatan khusus di PBB. Asal ia berhenti berbicara, ia menolak. Saya bukan menjual kebenaran, saya memperjuangkannya. Namun perjuangan itu tak mudah. Beberapa rekannya menghilang, serangan digital meningkat, tapi Raka, dengan wajah pernah dibungkam lakban kuning, menjadi wajah kebenaran yang tak bisa dihentikan. Setahun setelah kejadian viral itu, Raka menulis buku, Diplomat yang Dibungkam. Buku itu menjadi bestseller global. Dalam peluncurannya di New York, ia mengenakan setelan hitam dengan pin kecil berbentuk lakban kuning. Dalam pidatonya, Raka berkata, "Lakban itu dulu melukai wajah saya tapi menyelamatkan hati saya." Ia mengajarkan bahwa suara tak selalu datang dari mulut. Kadang, diam yang dibungkam bisa berteriak lebih keras dari segala mikrofon dunia. Publik berdiri dan bertepuk tangan selama 5 menit. Kisahnya menginspirasi ribuan diplomat muda di seluruh dunia. Sebuah gerakan global bernama Yellow Diplomacy lahir, gerakan untuk reformasi total transparansi diplomatik internasional. 2 tahun setelah peristiwa itu, Raka menghilang. Terakhir terlihat di perbatasan Swiss-Austria dalam sebuah misi rahasia membongkar perdagangan manusia yang melibatkan diplomat tinggi dari beberapa negara Asia dan Timur Tengah. Beberapa bulan kemudian, sebuah paket tiba di kantor pusat PBB. Isinya, rekaman suara Raka sedang membacakan dokumen-dokumen penting yang mengungkap korupsi lintas benua dan secarik lakban kuning dengan tulisan tangan. Jika kebenaran harus dibungkam, pastikan ia disegel dengan sesuatu yang kuat. Tapi ingat, bahkan lakban pun bisa robek oleh satu suara berani.